Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Laila Alfiatur Rahma absen 16, Lulu Nazifah absen 17, dan Marsa Sabrina Nuraini absen 18. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan asas KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi Negara Republik Indonesia. Seperti yang diterangkan ataupun yang dibahas oleh teman-teman dari kelompok sebelumnya, yang mana KPK adalah lembaga negara yang didirikan dengan tujuan untuk memberantas tindak korupsi, yang mana KPK ini bersifat independen ataupun terbebas dari pengaruh pihak manapun, yang mana bisa dikatakan dengan netral. Untuk selanjutnya, dalam menjalankan tugasnya, tentunya KPK ini bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat Indonesia yang bisa dikatakan dengan publik dan selalu melaporkan kegiatannya kepada Presiden, DPR, dan juga BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian didirikannya KPK ini berdasarkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana dalam melaksanakan tugasnya tentunya KPK ini memiliki pedoman ataupun landasan yang disebut dengan asas, yang mana terdiri dari 5 asas. Yang pertama yaitu kepastian hukum, yang kedua keterbukaan, kemudian yang ketiga akuntabilitas, dan yang keempat kepentingan umum, dan yang kelima proporsionalitas. Di dalam video ini saya akan menjelaskan poin pertama yaitu kepastian hukum, dan poin kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh Lulu Nazifah, dan poin keempat dan kelima akan dijelaskan oleh Marsa Sabrina Nuraini. Baik, untuk poin pertama yaitu kepastian hukum. Apa sih kepastian hukum itu? Jadi kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam menjalankan tugas dan wewenang daripada KPK sendiri, atau biasa disebut dengan jaminan bahwa hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya, dan juga bahwasannya dalam hukum suatu atau seorang yang berhak mendapatkan haknya selalu diberikan haknya, dan hukum yang diberikan ataupun keputusan yang dijalankan selalu bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagai contohnya adalah pemungutan pajak yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh pemerintah negara Republik Indonesia selalu berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan, yang mana jika tidak dilandaskan dengan peraturan perundang-undangan maka akan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya tindak pemerasan ataupun biasa disebut dengan pungli. Jadi mengapa asas kepastian hukum ini sangat penting? Jadi asas kepastian hukum ini sangat penting karena akan menjamin ataupun akan memberikan kejelasan terkait dengan hukum yang diberlakukan untuk memberikan ataupun menghasilkan produk positif hukum yang selalu ada, dan tentunya menghindarkan dari ketidakpahaman ataupun kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat negara Republik Indonesia ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk asas-asas selanjutnya akan dijelaskan oleh Lulu Nazifah dan Marsa Sabrina Nuraini. Terima kasih. 2. Asas keterbukaan. Pada UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan tentang asas keterbukaan. Menurut UU AP 2014, asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas keterbukaan sebagaimana yang dimaksud tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya guna memperoleh data atau informasi yang benar, lengkap, dan akurat tentang kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai oleh KPK. Prinsip ini menuntut kejujuran aparatur dalam memberikan keterangan dan tanpa pilih kasih. Namun demikian, harus juga diperhatikan secara bijak yang berkenaan dengan hak asasi pribadi, golongan, dan juga rahasia negara. Prinsip keterbukaan ditekankan pada pemberian kesempatan memperoleh informasi kepada pihak-pihak terkait mengenai proses dan hasil-hasil kegiatannya.
Prinsip keterbukaan juga memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan tanggapan dan kritik yang membangun terhadap pemerintah, serta memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan. KPK sebagai pihak berwenang harus mau dan mampu menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena memperoleh informasi adalah hak bagi masyarakat yang dijamin dengan undang-undang. Selain itu, informasi yang disampaikan oleh KPK kepada masyarakat haruslah yang mengandung kebenaran, bukan hasil rekayasa. Informasi yang benar itu juga harus disampaikan secara ikhlas kepada seluruh warga atau masyarakat. Salah satu bentuk keterbukaan KPK di era pimpinan Firly Bahuri ialah mengumumkan kepada publik keputusan penghentian penyelidikan perkara. KPK mengumumkan penghentian 36 kasus pada tahap penyelidikan. Penyelidikan tersebut dihentikan karena penyelidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melanjutkan perkara-perkara. 3. Asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas menurut penjelasan UU Anti KKN 1999 adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip akuntabilitas disebut juga sebagai prinsip tanggung gugat, menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Pertanggungjawaban kepada masyarakat merupakan kewajiban yang sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan UUD 1945. Prinsip ini menekankan bahwa semua kegiatan dan hasil akhir yang dicapai harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur dengan dukungan data atau informasi yang lengkap. Sejak awal sampai akhir, kegiatan termasuk kegagalan dan keberhasilannya wajib dilaporkan secara tertib. Dengan prinsip ini, setiap KPK bisa digugat atau dituntut bila ada kegagalan yang dialami karena kesengajaan atau kelalaiannya. Contoh, 1. Penyelenggaraan tugas negara harus sesuai dengan tujuan negara, dan 2. Menciptakan suasana yang kondusif dengan saling menghormati dan menghargai dalam melaksanakan tugas negara. Kemudian yang keempat ada asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum sangat penting posisinya dalam penyelenggaraan pemerintah. Prinsip ini penting bagi aparatur pemerintah sebagai pelayanan masyarakat, yaitu harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara memahami dan menampung harapan masyarakat secara cermat. Prinsip ini menuntut agar dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pihak pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan-kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Kesejahteraan umum mengandung makna bahwa kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam hubungan ini, kebijakan yang dibuat adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan sekelompok orang, ataupun karena ada kaitan dengan keluarga maupun kepercayaan. Kemudian yang kelima ada asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas dianut oleh 4 UU, yaitu UU PTUN 2004, UU Anti KKN 1999, UU Pemda 2014, dan UU ASN 2014. Unsur-unsur yang terdapat dalam asas proporsionalitas menurut UU PTUN 2004, UU Anti KKN 1999, dan UU Pemda 2014 yaitu 1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, 2. Penyelenggara negara. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam asas proporsionalitas menurut UU ASN 2014 yaitu yang pertama, keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan kedua, pegawai ASN. Berdasarkan uraian atau simpulan tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas proporsionalitas dapat dianut oleh keempat UU tersebut menekankan kepada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara. Sedangkan UU ASN tadi lebih menekankan kepada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap pegawai ASN. Seperti itu, dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.